laki-laki. Dan pemimpin ataupun ketua yang saya lihat cewek itu baru Wedol sini, ketuanya cewek, sama Bimo ya? Bimo. Widodo belum pernah tahu, belum pernah kenalan, nomor HP belum punya juga. Oh Mbak Indri, saya lupa ya. Mohon maaf. Umbul Martani juga cewek. Berarti ngemplak ini cewek-cewek semua mas. Luar biasa ketua, dia ketua Karang Taruna Kecamatan juga cewek juga ya. Terima kasih nih Mas Rino, luar biasa. Jadi memunculkan sebuah generasi cewek untuk bisa menjadikan sebuah leader ini sangat langka. Di tempat saya itu gelem-gelem udulanan seperti itu. Ini sebuah terobosan yang baru, kepercayaan baru bagi teman-teman, tentunya dari cewek bisa memimpin laki-laki. Biasanya kalau di keluarga, pemimpin keluarga adalah laki-laki. Ya, kadang di bawah, kadang di atas, sama-sama sih ya. Ya. Jadi posisinya kehidupannya kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Terus untuk kalau kesahnya Mbak, selama saya nggak di Karang Taruna, itu sampai saat ini kalau senengnya seneng banget, kalau sedihnya ramah. Karena saya sudah jatuh cinta pada Karang Taruna. Ya, karena mengapa? Dari awal SMA, sing jenengane organisasi, nek SMA ki ono OSIS ya. Saya ketua OSIS. Dulu di SMA sih kan itu favorit loh. Padahal yang jero pelosok. Masih ngerti mungkin ya? SMA sih kan. Orang masih ngerti ya. Ya jejare bosnya lah, bosnya terkenal. Wira terkenal. Terus masuk di Dewan Kerja Ambalan kalau dulu. Jadi di DA, terus saya itu ikut pramuka yang kemarin baru juga hari pramuka ya mas ya. Itu dulu ada yang namanya Saka Bayangkara, kalau yang pecinta pramuka itu pertama dulu, saya itu generasi pertama. Jadi pelantikan ini melaku saka Polres Sleman dengan tekan Kinarjo. Itu bahagia mbak, karena saya koyo Superman, tapi Superman sing terlambat. Jadi seneng nulungi cewek-cewek sing do kesel ya. Ya ono modusnya lah, tapi oh syuting lagi. Astagfirullah ya. Ora apa-apa lah. Istri saya sudah saya edukasi ya. Sudah saya ceritakan sejarah saya dulu. Kok terus? Jadi kalau pada waktu kegiatan mbak, kalau di dusun yang kita lakukan di dusun, kita lebih mensosialkan kepada masyarakat itu lebih sulit daripada yang di desa, karena di desa hubungannya sudah berbeda. Kalau di dusun kita langsung bertatap muka, langsung berinteraksi. Dan dulu yang saya tonjolkan dari saya adalah unggah-ungguh toto kromo saya. Jadi ketika saya berbicara dengan non sewu yang setara atau yang di bawah, saya coba nih coro Jawa kan duwe toto boso. Lalu bisa penerapannya kalau dulu masih kadang berbeda. Itu sebagai jimat saya ketika saya mengadvokasi orang-orang tua. Jadi unggah-ungguh tetap tinggu. Jadi walaupun sekarang udah generasi milenial, saya pesan pada teman-teman untuk unggah-ungguh toto kromo, toto boso, trapsilo itu tetap juga dipakai. Karena kita merupakan orang-orang Jawa yang penuh dengan keistimewaannya, yaitu dengan unggah-ungguh toto kromo, trapsilo dan toto boso. Saya kira di sini ada yang MC bahasa Jawa, teman-teman? Nggak ada? Kalau di rapat-rapat dusun, rapat internal Karang Taruna pernah memakai bahasa Jawa? Pakai? Alhamdulillah. Jadi kalau bisa masih memakai bahasa Jawa, saya kira itu merupakan sebuah perkembangan. Di tempat saya dulu, di dusun, teman-teman saya gerakan. Jadi ketika Idul Fitri, ujung, ada yang sudah berani ujung, tapi dengan orang pasti setelah COVID itu ujung dengan orang tua itu kan berbeda-beda. Kalau di tempat saya itu ada 4. Yang pertama itu adalah silaturahmi, saya katakan seperti itu. Yang kedua adalah tuwi kaya wilujunganipun.
Yang ketiga adalah nyuwun pangapura lawas tindak wiraos kelimah. Terus yang keempat adalah donga pangestu. Ada 4 item ini yang saya terapkan. Jadi orang yang mbak nyuwun ngapunten nggih, iki ujung wis tapi singkat banget ya. Jadi ada 4 itu. Jadi kira-kira ujung ini sekitaran 5 menit lah ngomong. Jadi kalau mau diskusi ya. Yang kedua, kalau pas mimpin rapat itu kita rolling. Jadi sebagai perwakilan karang-taruna itu kan ada ya, tak gaweke teks basa Jawa. Terus pembawa acara ya kudu basa Jawa. Dan sampai saat ini alhamdulillah ketika ada acara-acara itu ya wis ana sing wani MC, tapi saya golongan karang taruna ya, mesti pemuda bukan orang tua. Itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadikan sebuah kesan bagi saya ketika saya bisa menerapkan ke orang lain dan itu masih dipakai sekarang. Itu sangat membanggakan sekali. Kalau sedihnya ketika kegiatan ngejok proposal di ACC, itu sedih. Mungkin pengalaman teman-teman juga ya, wis ngejok proposal, merancang kegiatan apik-apik, pitulasan wis gemeria, wis direwangi tenaga pikiran nggih proposal ngejok ning PT ning ngono apa, tapi ra ACC mohon maaf ya Mbak, belum bisa membantu. Itu yang paling sedih. Seperti itu. Tapi harapannya teman-teman yang di sini saya kira targetnya ada teman-teman yang sudah dewasa, jadi memanfaatkan relasi link itu sangat bagus sekali. Jadi ketika besok ada yang berkeinginan kegiatan terus pengen menghasilkan dana yang luar biasa, itu jadi kebanggaan tersendiri lah. Contohnya kemarin ini Raumu. Maksudnya di Karang Taruna Desa itu di masa saya itu bisa mendatangkan MG 86 wes orang sing nonton ya, orang sing nonton paling kadang ya. Itu dengan menghabiskan anggaran 40 sekian juta. Kenapa bisa? Bisa karena pada waktu membutuhkan panitia seperti ini itu hanya ada 15 orang yang hadir. Saya tanding. Iki acara kudu berjalan. Nek ra berjalan kudu do siap-siap nek ana sing pakai STNK, STNK apa ya? BPKB maksudku, sertifikat apa liyane. Sing siap ayo maju, sing ora silakan menyerah. Ya dalam perjalanan ana siji PTI. Tapi ketika sampai pada waktu hari H dengan kita fokus menyebar proposal Kabupaten Sleman, itu ada 200 sekian proposal. Yang dihasilkan lumayan 20 juta sekian. Yang lainnya bisa tertutupi dan alhamdulillah surplus untuk 20 sekian juta dibagi. Jadi sing mau metu ya wis ngapunten ya ora entuk makanya kerja keras dan macam. Dan kita juga bisa membentuk kayak sampai sekarang masih berjalan itu wedding organizer. Itu kalau mau mungkin teman-teman ya sekalian promosi apa ya? Kamu tahu ya? Kalau membutuhkan jasa bersama dengan Jogja Dekor mungkin ya nanti bisa berkolaborasi Mas Jum ya. Ini ada Janur Organizer, itu adalah hasil buah karya dari periode saya. Itu membentuk sebuah WO yang namanya Janur Organizer. Itu sudah ada di IG. Kalau teman-teman ada yang mau nikah pertama ataupun yang kedua silakan menghubungi kami. Itu hasilnya bisa mencukupi untuk kehidupan sementara, bukan selama-lamanya. Sementara pasti besok untuk rokok. Mungkin itu aja Mbak Restu. Terima kasih, luar biasa sekali dari Mas Samirin tadi ya. Senangnya banyak, sedihnya nggak ada tadi kalau dari Mas Samirin, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sama Mas Samirin, dan juga di periode kepengurusannya berhasil membuat Mas wedding organizer ya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Maka kami persilahkan. Dari mbak-mbak atau mas-mas? Yang cowok, yang cewek sudah diwakili Mbak. Oh iya. Apa di sini mungkin di sini kebalik Mbak. Kalau di sana di tempat saya itu yang pemalu itu cewek-cewek. Kalau di sini yang cowok-cowok mungkin ya yang pemalu. Oh kan coba cewek. Emansipasi Mas. Jos banget. Monggo Mbak atau Mas yang di depan, yang di belakang, samping kanan atau samping kiri.
Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Dita Putri dari BBCKP. Izin bertanya, yang kita ketahui bahwa di setiap karakter kan pastinya ada regenerasi. Nah, dari judulnya yaitu peran karakternya membentuk SDM unggul menuju Indonesia maju. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membentuk SDM unggul dari regenerasi tersebut? Terima kasih. Cek. Mbak siapa? Maul. Mau luar biasa. Cantik seperti namanya. Jadi begini, kaitannya dengan regenerasi, saya pernah berdiskusi justru malah sama Mas Jumadi sendiri. Jadi memang yang namanya keberhasilan suatu organisasi adalah sebuah regenerasi. Jadi kalau yang saya lakukan, saya kebetulan dulu juga pernah ketua pemuda dusun, terus di desa itu ya juga banyak lembaga-lembaga di luar Karangtara juga ya. Terus dilalah 2018 diamanai 17 atau 18 ya lupa. Itu ketua Karangtara Kecamatan Melati sampai 2020. Nah, ini tadi dua. Jadi 2022 dan itu memang terus kita diambil sama Pak Ketua suruh bantu di kabupaten. Jadi begini, kalau saya sendiri regenerasi adalah dengan adanya kalau semalam saya berdiskusi dengan Mas Jumadi itu, ya mungkin salah satu faktor umur juga tetap ada nek sing terodinis karena kan jelas toh 16, 13 sampai 45 tahun itu adalah umur Karang Taruna. Lebih dari itu kan sudah enggak Karang Taruna. Jadi kalau saya itu tetap kita menggali potensi. Jadi ketika kemarin itu periode yang sebelumnya kan secara ini sudah agak tua yang tahun kemarin. Sekarang kan non. Berarti kan itu kan adalah keberhasilan sebuah regenerasi. Jadi ketika Pak Ketua ini terpilih kemarin atau dulu saya juga itu saya memang bukan saya ujuk-ujuk mengganti, karena memang saya menggali potensi pemuda satu yang masih muda dengan spare umur kayak 13 ya katakan nggak sampai 45 lah, 13 sampai 30-an itu potensi. Terus itu tadi yang betul-betul bener-bener cinta terhadap Karang Taruna. Kalau pertama nggak cinta ya wis ra sithik. Aku nek ra cinta karo bojoku ya ora bakal itu. Jadi gitu. Jadi pertama para kursus ini. Jadi memang awal membangun sebuah organisasi atau Karangtara khususnya itu memang diawali dengan kecintaan. Ketika sudah cinta, yo apapun dilakukan. Untuk hidup lah. Seperti saya contoh saya dulu periode kemarin tuh saya kepengurusan Karangtara Kabupaten juga itu di bidang humas dan humas itu kan hubungan masyarakat. Kurang lebih undangan mbak, ini salah kabar. Jadi humas itu kita keliling di 86 desa, walaupun ada yang beberapa yang tidak ke, tapi kita tetap ya lewat media sosial kita ajak ketemu. Itu kan sebuah upaya untuk regenerasi. Jadi kan saya memang ketika saya menjadi wakil humas itu memang menggali potensi yang selanjutnya untuk menjadi kepengurusan kerjaan mendatang. Karena saya enggak ketika Karangtara sangat luar biasa support anggaran pemerintah tapi tidak ada yang meneruskan. Nah itu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kan?
itu kata-kata Prabowo ya Mas Rino ya. Nah mungkin itu kalau saya lebih itu. Jadi ketika pengalaman saya ketika saya menjadi ketua Karang-Tarang Kecamatan Mantri ataupun di kabupaten, saya langsung menggali potensi yang betul-betul mempunyai potensi terhadap Karang-Tarang, dan itu masih muda. Itu jelas. Mungkin Pak Ketua nambah. Sedikit aja, mungkin pertanyaannya ini sangat singkat tapi juga sulit menjelaskan ya Mbak ya. Kenapa cari yang sulit-sulit tuh Mbak, yang mudah-mudah aja ya. Uripe wis angel ya tinggal. Mencari regenerasi untuk menuju Indonesia maju. Jadi kalau pada zaman dulu kita harus bedakan dengan zaman sekarang. Dengan zaman dulu situasi yang masih gaduh tentang masalah pemerintahan, tentang kemasyarakatannya, dengan lebih didominasi dengan beberapa pemimpin ataupun juga masyarakat yang masih frontal, masih kolonial, misalkan bisa katakan seperti itu. Tapi dengan masa yang saat ini, yang dengan pemuda-pemudinya yang di zaman-zaman milenial ini kan dengan teknologi yang sangat luar biasa bisa dikembangkan. Pada zaman dulu, sebagai perbandingan saja, pada zaman dulu belum ada gadget, belum ada HP. Kenapa ketika ada momen, contohnya aja yang sering kita lihat, sering kita pakai mungkin untuk update status, foto ketika Bung Karno membacakan proklamasi. Ketika tidak ada saudara kembar, tidak mengambil momen hari itu, saya kira kita tidak ada dokumentasi tentang pembacaan proklamasi. Tapi ketika sekarang kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam gadget, misalkan satu orang sudah punya 2 HP, yang satu modo elit, yang satu canggih misalnya, dengan TV yang super canggih juga, dengan komputer, dengan yang lain-lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa keluar dari pikiran yang hanya mono-mono baik? Kenapa kita tidak bisa out of the box? Jadi kita harus berusaha untuk berpikir secara kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan juga berbudaya. Jadi ketika saya sudah berkreasi, saya tidak melupakan budaya saya. Kebiasaan saya adalah aku wong Jawa. Saya punya beberapa ilmu tentang, misalkan tentang kejawen. Maksudnya ilmu kejawen yang bisa diterapkan bukan aliran loh ya, bukan aliran dengan unggah-ungguhnya seperti itu. Bagaimana kita menciptakan sebuah entrepreneurship? Jadi orang muda bisa masuk Karang Taruna, bisa bersosial, digabungkan sosio entrepreneurship. Jadi kita selaku pelaku usaha, tapi kita tidak melupakan sosial. Itu yang namanya sosio entrepreneurship. Terus ketika kita berbudaya pada masyarakat, kita serawung, karena kita hidup di desa ya, orang perkotaan. Saya kira Pedoman ini masih desa ya Mas Agit ya, masih desa belum kota, walaupun sudah bisa dikatakan desa yang elit ya, karena sudah beda dengan saya. Kalau saya itu punyanya cuma gunung, maksudnya Gunung Merapi ya, yang di sana Gunung Merapi. Kalau di sini sudah punya luar biasa fasilitasnya. Sebenarnya saya sangat iri seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, hal itu monggo bisa dikembangkan oleh teman-teman. Ketika kita ingin maju, pasti kita ada rencana-rencana. Mobil ini harus maju, mesti kalau mundur sedikit rakyat sepiro. Jadi kita tidak melulu kepada pikiran kita yang selalu visioner ke depan, tapi kita juga harus memiliki rasa ataupun kebiasaan yang dalam mencapai visioner itu kita harus berkembang, harus mengembangkan hal yang pikirannya kita itu bisa menjadikan sebuah keunggulan bagi kita. Mungkin seperti itu. Mbak Sophie ini mau lidah penyanyi banyak. Dilihat dari suaranya sudah kelihatan ya, seperti saya. Mungkin Rama Orjene ya, Arduet. Mungkin itu Mbak ya. Terima kasih.
kepada Mas Anas dan Mas Amirin yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Maulida. Mungkin ini dari Mas-mas yang dari tadi belum kelihatan, ini ada yang mau bertanya? Ayo ini, mumpung ada kesempatan ini bertemu dengan Mas-mas dari Karang Taruna Kabupaten ini. Oke, monggo silakan Mas Pian, Mama dan divisi ya. Selamat malam Mas. Perkenalkan, saya Alfian, saya dulu dari divisi ITE. Jadi mau izin bertanya. Jadi untuk ruang lingkup Karang Taruna tingkat desa, khususnya di Karang Taruna Paret ini, mungkin dari Mas-mas bisa ngasih tips atau arahannya supaya teman-teman Karang Taruna itu punya sifat yang loyal, profesional, dan militan. Soalnya kalau kita bicara di tingkat desa itu kan tidak ada yang namanya sanksi sosial. Jadi ibaratnya kan dulu di Karang Taruna ini waktu pengukuhan dan pelatihan jumlahnya sangat banyak, tapi sekarang yang gagal aja separuh aja nggak ada. Mungkin itu dari Mas Ketua atau Sekretaris, mohon untuk ditanggapi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Alfian nih, bagaimana ini ada tips dan arahan supaya Karang Taruna ini loyal, profesional dan militan, itu seperti apa? Monggo mau Mas Anas dulu atau Mas Samirin? Ya, ini cowok yang ditunggu-tunggu baru muncul. Just banget Mas. Jadi Karang Taruna itu yang timbul adalah seleksi alam, itu memang betul. Saya juga sendiri mengalami. Dan ketika kita berbicara loyalitas profesional dan militan ini kaitannya yang pertama tadi. Kita itu minat enggak? Kita itu jatuh cinta enggak sama Karang Taruna? Jangan-jangan pada waktu penunjukan itu sudah bersebelahan. Karena penunjukan orang untuk masuk dalam lingkup kita itu juga kita harus melihat basicnya. Oh, senengane wong iki senengane dolan wae, traveling terus. Yo ojo tidake kiranya organisasi memang harus di situ, harus stay sesuai dengan seksi ataupun bidang. Tapi ada juga yang gini Mas, anak muda yang sudah berpikirnya ke depan tapi keliru. Pokoknya intine aku mangkat kerja, mulai kerja, sementing uripku cukup, wis alhamdulillah. Ada yang berpikir seperti itu karena di dalam pikirannya adalah money oriented. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kita melakukan sebuah reaksi ataupun program yang perlu ditanamkan adalah ikhlas dulu. Masalah hasil yang dipikir Kelly lah, dipikir Kelly. Tapi kita punya target, punya sasaran. Kalau berkaitan dengan profesional, saya kira kita baru menuju ke profesional. Yang dikatakan profesional itu karena sudah mempunyai nilai ataupun standar kompetensi dari akademik. Misalkan Mas Anas adalah ahli IT, sudah bisa dikatakan dia profesional. Oh, saya Karang Taruna, oh dia profesional di Karang Taruna. Tapi Karang Taruna sing piye, karena penjelasannya juga sulit karena bukan sebuah jurusan ataupun sebuah nilai yang patut diperhitungkan. Kalau militan, nah militan ini definisi sebenarnya militan ini ya yang penting ketika apa-apa wae di ono di siang di sogol malam ngidul nek didhawuhi langsung makan. Nah militan ya mungkin di antara kita ataupun di antara teman-teman di sini yang masih stay di sini yang militan. Kalau yang teman-temannya lain yang kiranya sudah merotoli tadi
itu adalah seleksi alam. Ada pengaruh yang bisa diterima ataupun ada pengaruh yang tidak bisa diterima. Misalkan untuk gawean di luar kita tidak bisa memaksa. Terus sempat bertemu dengan Karang Taruna se-Kabupaten Sleman. Mungkin ada salah satu dari beberapa KT di tempat lain yang memiliki kesamaan dasar. Mungkin kalau di Wedomartani itu budaya ya. Jadi ada nggak sih Karang Taruna percontohan yang bisa disarankan dari FPKT untuk ya kalau seandainya Karang Taruna Parikesit punya dana anggaran buat kayak DPR gitulah gitu, studi banding gitu. Kita ke KT lain dan oh ini loh program-programnya. Kan daripada sekarang kan kita cuma kasih contoh gambaran mereka itu punya program ini lah. Tapi kan itu cuma kalimat, kita nggak melihat, kita juga nggak tahu apa masalah yang di sana sama masalah sini itu bisa diselesaikan bersama-sama, punya solusi yang sama kayak gitu. Terus yang kedua, saya pulang kerja itu jam 5 sore setiap hari. Itu tuh saya melewati lapangan Wedomartani, tepat di depan kita ini. 1 tahun sebelumnya atau mungkin 2 tahun itu kita pernah ada program Ramadan Fest. Kita juga bertempat di lapangan Wedomartani. Cuman pada saat itu tidak seramai saat ini. Soalnya kan mungkin dari toko-tokonya itu juga kurang menarik atau gimana gitu kan. Terus sama kalau yang sekarang sih menurut saya karena lapangan Wedomartani punya keunggulan. Apa itu? Kalau dulu belum ada lampu tamannya, buat selfie itu nggak ada gitu loh. Sekarang itu orang itu nyarinya Instagramable, apa sih itu ya? Nah, sekarang udah ada kayak gitunya. Kalau setiap sore saya pulang pasti ada pesawat aero apa itu. Terus sama beberapa waktu lalu itu saya lihat ada taekwondo belajar di situ. Terus kalau sepedaan setiap hari Minggu. Terus pernah saya itu ke arah rumah saya di Wonorejo itu melewati pasar Rosari. Itu pasar loh, pasar tradisional. Tapi kok bisa ada komunitas sepeda freestyle lagi freestyle di sana. Jadi seperti judulnya, peran Karang Taruna membentuk SDM unggul. Gimana caranya Karang Taruna sebagai di sini Parikesit itu tuh pengen merangkul komunitas-komunitas itu, gitu loh. Kayak komunitas taekwondonya, sepeda freestyle-nya. Ada nggak sih infonya gitu loh? Apa ya masa kita ke kampus-kampus di daerah Wedomartani cuma ada Respati kayak gitu. Kayak sekolah mungkin kebanyakan sekarang belum ada sekolah yang masuk gitu loh. Jadi mungkin kebetulan kan ada pengurus intinya KT di sini juga. Mungkin kan bisa berkenan lah. Mungkin besok bisa memfasilitasi para komunitas ini buat dijadwalin gitu loh. Kan jadi setiap hari itu lapangan Wedomartani ramai. Nanti kalau bisa ke depannya kita ngadain insya Allah kalau seandainya ada anggaran kita bisa Ramadan Fest lagi lebih meriah dari yang 4 tahun sebelumnya kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yuli dari divisi KP yang telah menyampaikan pertanyaannya. Itu tadi terkait dengan Karang Taruna percontohan yang sekiranya bisa kita bisa belajar bareng kayak gitu, dan juga terkait dengan bagaimana merangkum komunitas-komunitas supaya bisa sama-sama meramaikan fasilitas yang ada di Wedomartani ini tadi ya. Nah mungkin dari Mas Anas dulu atau Mas Samirin, dan nanti mungkin bisa ditambah sama Mas Akhir ya terkait dengan fasilitas alun-alun Wedomartani. Monggo. Oke, terima kasih Mbak, pertanyaan yang luar biasa ya Mbak ya. Mbak siapa namanya? Yuli ya, dari divisi KP Kesenian dan Pendidikan. Cocok sekali ya. Jadi kalau tadi
bertanya ya, di Sleman ini sebenarnya ada nggak sih Karang Taruna percontohan yang bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi teman-teman Karang Taruna yang lainnya? Kalau sampai saat ini, setahu saya itu belum ada. Maksudnya belum ada begini. Ketika kita bisa melihat itu Karang Taruna itu kelasnya adalah percontohan atau bukan, maju atau tidak, itu harus ada indeks yang menilai hal itu. Sementara sampai saat ini yang dinilai adalah untuk proses penjaringan Karang Taruna yang dikompetisikan adalah Karang Taruna berprestasi. Sedangkan di situ untuk meranah pada ciri-ciri dari Karang Taruna percontohan, indeksnya belum ada. Dalam hal ini kami selaku Karang Taruna Kabupaten Sleman seharusnya menerima hal tersebut selaku pembina umum, selaku bupati ataupun pembina fungsional dari dinas sosial. Nah, kemarin sempat kami obrolkan juga pada teman-teman, bisa nggak sih kita membuat kayak IKT itu, indeks Karang Taruna? Karena kalau kita buat indeks, saya yakin nanti kategori Karang Taruna di Sleman ini bisa dispesifikasikan, bisa ditingkatkan. Oh, misalkan Wedomartan itu kelasnya sudah maju nih. Nah, besok ketika ada evaluasi Karang Taruna berprestasi, harusnya sudah berkembang lagi seperti itu. Contohnya desa wisata di Kabupaten Sleman ini kan sudah dibuat indikator juga buat indeks seperti itu, dari tumbuh, berkembang, maju, sama mandiri. Tidak ada percontohan mandiri kalau desa wisata. Kalau di pemerintah desa juga ada IDM, indeks desa membangun ya Pak Akid ya. Kalau Wedomartan ini statusnya mandiri atau maju? Maju ya, maju. Tempat saya juga maju. Jadi hal itu yang belum bisa kita lakukan, itu menjadikan sebuah PR bagi kami. Tapi ketika teman-teman bisa menilai, oh kayak Karang Taruna ini wis apik wis iso mlaku, wis iso nggo contoh, itu nggak apa-apa, monggo silakan. Kalau kami dulu waktu menjabat di Giringkerto, kita studi banding di Bali Pak, di desa Sukowati. Jadi mungkin teman-teman Wedomartan ini bisa usul ke Pak Perencanaan ya. Kalau nggak kembali ya ke Lombok lah. Paling tidak ACC Singapura ya. Seperti itu. Karena kalau dalam satu lingkup wilayah, untuk sebagai contoh ya mungkin hampir sama ya, mesti dari satu wilayah ke wilayah itu hampir sama kegiatan. Tapi ketika kita menilik ke wilayah lain di luar kabupaten, itu mesti berbeda. Di sana pun berbeda juga. Di desa Sukowati itu Mas Niko namanya ketuanya, sekarang jadi ketua kabupaten juga, jadi sama nasibnya. Dulu saya waktu ketua desa di sana supaya di ketua Karang Taruna desa Sukowati, sekarang dia jadi ketua kabupaten Gianyar Bali. Jadi kalau besok insya Allah Karang Taruna kabupaten ke sana ya, jadi ada relasi. Seperti itu. Yang kedua Mbak, berkaitan dengan bagaimana sih nanti ketika Karang Taruna sebenarnya organisasi yang fleksibel, kita bisa merangkul apa saja, entah itu komunitas, entah itu instansi, entah itu pemerintahan. Karena seperti yang saya bicarakan tadi, kita didasari oleh aturan yang jelas. Kita merupakan lembaga resmi. Jadi ketika kita merangkul beberapa komunitas yang sudah diutarakan tadi, ada misalkan sepeda, skateboard. Nah, tergantung teman-teman berkembangnya. Karena passion seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang hobinya selain di organisasi, ada yang suka kotes ini bagus jadi cana, nah misalkan, terus ono sing hobinya voli, hobinya futsal dan lain. Nah, cara untuk bisa menggandeng beberapa itu ya dengan kegiatan, saya kira, dengan kegiatan yang memang secara universal bisa diterima bersama-sama. Misalkan kalau event Pordes kan jelas itu untuk olahraga. Kalau untuk komunitas-komunitas sepeda, kita adakan jalan santai, misalkan begitu. Kok jalan santai atau sepeda santai? Sepeda santai. Ketika teman-teman skateboard, kita akan adakan misalkan ada event pembagian hadiah atau apa, atau event yang siang hari,
terus diundang untuk main ataupun menghibur, misalkan motornya freestyle, si motor stupid freestyle ya, Motor goblok berarti. seperti itu misalkan. Motor goblok. Stupid itu apa? Oh, stupi. Oh iya, orang gede ya. Oke. Mungkin seperti itu. Tambahan monggo Mas Anas. Pak Rencana terkait studi banding kembali video ini. Terima kasih sedikit menambahkan gitu. Karena kalau Girikerto itu kalau perencanaan ya samirin. Jadi diangkat ke dhewe maka dhewe. Jadi menangin ini. Urien. Jadi terima kasih. Jadi sedikit menyambung tadi yang pertama ya terkait dengan Bahasa pertama bukan? percontohan. Jadi memang kalau kemarin juga sempat pamer foto tekan Bali dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah nanti ketika memang kita punya cita-cita, kita punya arah, kita punya tujuan, ketika kita harus ngasuh kafroh ke Karang Taruna yang lain, dan itu ketika nanti memang dari sisi anggaran dan lain sebagainya juga bisa mencukupi, ya nanti kan bisa dianggarkan atau gimana. Tapi yang jelas memang dari semua pertanyaan tadi semuanya berkorelasi. Jadi pada dasarnya semua yang pertama itu kuncinya adalah mulai dari niat, kekompakan, loyalitas dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti semua komponen, semua organisasi itu sudah kompak, sudah loyal, pokoknya semangat, itu pasti dalam melaksanakan kegiatan apapun akan dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya malah ketika nanti semua anggota maupun pengurus di Parikesit itu bisa menerapkan itu, justru malah harapannya kita yang besok jadi percontohan. Bensin sekolah mungkin dari luar Sleman, luar DIY, kita yang akan menjadi percontohan. Kita harapannya kan arahnya sampai ke segitu. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan unit usaha maupun dengan kegiatan sosial, misalnya contoh di lapangan. Memang di depan sudah 2 tahun anggaran itu baru dibiayai oleh desa, belum selesai. Jadi memang arahnya ke depan memang lapangan yang ada di depan itu adalah untuk ruang publik, ibaratnya alun-alun ini Demak Tani. Tapi memang karena prosesnya belum selesai, regulasi yang mengatur tentang tempat itu juga belum selesai, jadi tempat itu kadang ada, kadang tidak, itu memang baru berproses. Karena kalau desa mau mengadakan kegiatan kemudian tidak ada regulasinya, itu nanti juga akan menjadi pelanggaran, apalagi sampai nanti di situ sudah terjadi perputaran uang dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pelanggaran. Jadi seperti kemarin pada saat Musdes kita mengundang dari Karang Taruna, salah satunya mengusulkan atau mengharapkan bahwa kita punya angan-angan katanya mau membuat badan usaha milik Karang Taruna. Saya sangat mengapresiasi dan itu yang menjadi sorotan saya pertama, karena memang jarang sekali ketika mungkin jarang ya di Kabupaten Sleman Karang Taruna mempunyai badan usaha. Nah nanti badan usaha itu kan bisa mencakup beberapa unit usaha, baik itu di bidang jasa, bidang pengadaan, bidang pemasaran dan lain sebagainya. Nah, insya Allah tahun ini kita masih ada anggaran untuk Karang Taruna. Dan nanti kalau memang kita matangkan konsepnya, konsultasi saja ke desa, main baik itu pengurus atau siapa. Nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan unit usaha, kira-kira badan usaha yang mau didirikan itu apa, kemudian unit usahanya seperti apa, kira-kira perputaran uang dan lain sebagainya seperti apa. Nah itu ketika nanti bisa atau yang masuk akal dan itu bisa berpotensi untuk desa Wedomertan, ya kita bisa kerjakan bersama-sama. Tentunya dengan ya konsultasi, ya kita sharing-sharing, cerita, oh kita rencana gini-gini mas dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya unit usaha itu selain pemberdayaan ekonomi, kita juga arahnya semakin ke depan sebagai misalnya tempat wisata dan lain sebagainya. Itu ya, monggo saya cuma
berpesan agar nanti tetap kompak. Karena kalau kita mengadakan kegiatan, kita punya cita-cita, ketika di akar rumput juga tidak kompak, tentunya kasihan nanti yang di depan yang jalan wiwi. Jadi itu pesannya, yang penting tetap kompak, tetap terjaga. Saya yakin pemikiran jadi baru satu itu sangat inovatif juga. Tentunya dari rekan-rekan yang lain pasti juga masih punya pemikiran yang belum terungkap lah ya. Mungkin malu besok tidak masalah ketemu saya cerita, oh saya punya gambaran gini atau lewat siapa, tidak masalah. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi nih Mbak Yuli jawaban dari Mas Samirin dan juga Mas Akhil. Baiklah, alhamdulillah teman-teman kita sudah melaksanakan diskusi kita bersama buat apa ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam workshop ini, dan sebenarnya masih sangat asyik ya, cuma karena keterbatasan waktu ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10, jadi mungkin kita cukupkan dulu, barangkali kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan itu tadi Karang Taruna itu sebenarnya memang Karang Taruna itu sudah ada landasan hukumnya, jadi kita adalah lembaga resmi seperti itu. Dan juga kita ini sebenarnya apa ya, ruhnya Karang Taruna itu ada di perjuangan sosial. Itu tadi disampaikan oleh Mas Anas, ada unit kesejahteraan sosial, nah itu adalah ruh inti dari Karang Taruna. Dan juga teman-teman di sini semuanya, saya yakin teman-teman Karang Taruna ini yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini adalah pemuda-pemuda yang memiliki potensi yang luar biasa, dan kita bisa membangun desa kita, Desa Wedomartani menjadi semakin maju seperti itu. Saya selaku pembawa acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata yang kurang berkenan, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Mas Akhil, Mas Samirin, Mas Anas, dan juga dari Desa Wedomartani Mas Akhil Istain Mubarok. Nah, itu saja, kami kembalikan ke MC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Saudari Restu Mahyuni yang telah membawakan acara inti pada malam hari ini. Dan di penghujung akhir acara terakhir, yakni penutup, hadirin yang berbahagia, semoga workshop pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.